semuanya. Ayo yang di belakang ada 3.000 orang, mari kita boleh dada-dadain, lambaikan tangan. Puji Tuhan kita masih bersama lagi di siang hari ini. Kita sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan hari ini. Bahwa kelemah lembutan itu menjadi karakter Kristus yang ada dalam hidup kita sebagai orang beriman. Siang hari ini kembali kita bertemu dalam kuis Alkitab episode ke-8 tanggal 27 Februari 2025 di Mount Hermon Church. Yang bertanding hari ini ada tim Sungai Yordan dan juga Danau Galilea. Boleh tepuk tangannya dulu untuk kedua tim ini. Tetap semangat ya. Iya, oke. Saya panggilkan tim yang pertama, tim Sungai Yordan, Bapak Yunan dan teman-temannya. Silakan mengisi bangku yang kosong di depan. Oke, Bang Yunan, Pak Wahyu dan juga Ibu Hanalian Simorangkir. Silakan Bu, tasnya boleh ditaruh, handphonenya boleh disimpan. Kita bermain fair ya, tidak melihat contekan, kecuali saya. Oke, baik. Silakan menempati kursi yang kosong. Boleh ditaruh dulu. Nah, saya panggilkan tim yang kedua, tim Danau Galilea. Ibu Lydia, Saudara Evelyn dan juga Saudara Mega Arnita. Silakan menempati kursi yang kosong. Oke, mari sudah. Kalau sudah duduk, sudah menempati, silakan ambil kursi yang kosong. Jika sudah, mari kita boleh berjabat tangan dengan teman yang di depannya. Mari, silakan. Oke, selamat hari Kamis. Tetap optimis, jangan pesimis. Walaupun di luar sedang gerimis. Oke. Oke, baiklah. Kita akan mengundi dulu siapa yang akan bermain duluan. Operator siap, nyalakan wheel of names-nya. Siapa yang akan bertanding duluan? Oke, siap, lihat ke layar ya. Lihat ke layar nanti siapa yang akan bermain duluan. Diklik. Oke. Oke, boleh lihat siapa yang resultnya apa? Kita lihat, wah sepertinya yang merah dan Sungai Yordan. Oke, Anda beruntung hari ini akan bermain duluan. Kita hari ini seperti sebelumnya kita ada bermain 3 babak. Babak pertama adalah babak esai menjawab pertanyaan. Setiap grup akan mendapatkan 3 pertanyaan. Babak kedua adalah babak menjawab dengan cepat. Siapkan salah satu orang untuk menjawab. Babak ketiga adalah babak kerebutan dan akan memencet bel untuk menjawab. Ya, duluan. Tim Sungai Yordan sudah siap? Sudah, oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, semangat. Yes. Ada yel-yelnya? Masih pikirkan dulu PR buat 2 tahun kemudian. Ya, oke, baiklah. Pertanyaan pertama jika sudah siap. Sudah siap ya? Oh, kayaknya saya lihat ragu-ragu sudah siap. Mikir dulu. Siap gitu jawabnya? Siap. Oke, gerak. Baik. Pertanyaan pertama bernilai 20. Semuanya merupakan materi khotbah dari Bapak Gembala dan juga beberapa pendeta. Jika rajin nonton YouTube pasti bisa menjawab. Jangan lupa ya, subscribe YouTube-nya Gereja Hermon. Iklan dulu. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana orang Kristen itu berpuasa. Nah, saudara-saudara kita kan akan berpuasa nih beberapa hari lagi. Kita juga punya berpuasa, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita berpuasa yang secara Kristiani. Coba jelaskan maksudnya, bagaimana cara berpuasa yang sesuai dengan ajaran Yesus dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ya, jawab pakai mic. Oke, berpuasa ada bermacam-macam puasa. Kalau ada puasa Daniel, puasa Daud, ada berbagai macam. Ya, silakan. Bukan jenis puasanya, tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa orang Kristen itu kalau berpuasa begini loh, gitu. Boleh silakan jika sudah yakin. Ada puasa Daniel, ada puasa Musa. Kalau Daniel itu langsung ke bukan teknis cara berpuasa, tapi bagaimana menunjukkan bahwa kita tuh sedang berpuasa, bukan nama-nama puasa, tapi teknis berpuasa. Oh, kalau berpuasa itu boleh lebih kencang Bu. Kalau kita berpuasa itu bukan hanya puasa nggak makan nggak minum, tapi semuanya gitu.
artinya harus menahan emosi dan hawa nafsu semua. Jadi bukan hanya puasa nggak makan nggak minum gitu. Oke, baik. Ini ada lagi yang mau ditambahkan, ini sesuai dengan Matius 6 ayat 16 sampai 18. Harus Ya, itu. Sudah. Itu aja. Sudah. Artinya menahan hawa nafsu dan juga amarah apapun. Pokoknya bukan hanya nggak makan nggak minum ya. Oke, mengendalikan diri intinya Mengendalikan ya. diri, ya. Oke, baik. Gimana Pak Gembala untuk jawabannya? Yang dimaksud mungkin puasanya itu yang penampilan kita itu jangan kelihatan kita puasa. Iya, betul. Iya. Iya. Kita tetap harus Cuci muka, minyaki kepala. Iya. Jadi maksud firman Tuhan di Matius 6 ini bahwa Yesus menginginkan ketika kita berpuasa gak usah muka kayak aduh sedang berpuasa mempertontonkan gitu, berarti kita muka munafik ya. Jadi harus menunjukkan bahwa kita berpuasa tetapi kita tetap semangat untuk beraktivitas. Cucilah muka, minyaki kepalamu. Seperti itu Pak Gembala? Berarti jawabannya masih Oke, zero. Bisa dari from zero to hero. Iya, oke. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua bernilai 30. Dalam Matius pasal 5 ayat 48, firman Tuhan mengatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apakah mungkin sebagai orang Kristen itu kita sempurna adanya? Apakah mungkin? Dan jelaskan maknanya. Jika sempurna, apa alasannya? Jika tidak sempurna, apa alasannya? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Jadi ya harus menerima kekurangan masing-masing, kelemahan apapun. Karena yang sempurna itu hanya Tuhan. Manusia nggak ada yang sempurna. Oke, kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesempurnaan hanya milik Tuhan. jadi mohon maaf. kalau upaya manusia itu kita nggak mungkin sempurna karena pasti kita ada kekurangan. Iya. Karena itu kalau kita ingin sempurna harus di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Jadi tuntutan bahwa kita harus sempurna karena harus sempurna artinya kita di dalam Yesus lah kalau kita bisa menjadi sempurna seperti apa. Oke, baiklah. Hanya di dalam Yesus kita disempurnakan senantiasa. Seperti tubuh kita ini bisa saling melengkapi sehingga kita bisa sempurnakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Oke, seperti berkhotbah saya. Oke, baiklah. Pertanyaan ketiga. Tadi nilainya, jawabannya gimana Pak? Bisa diterima? Nilai belas kasih apa? Wah, hari ini Bapak Gembala dipenuhi dengan khotbah hari ini bahwa kerendahan hati dan juga lemah lembut, belas kasihan tidak congkak hati ya. Oke, bernilai 25. Saya kurangin 5 karena ada unsur belas kasihan. Poin kedua untuk kelompok Sungai Yordan 25. Oke, Jigo. Jigo ya. Oke, semangat tepuk tangan dulu. Mari. Iya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini khotbahnya baru hari Minggu lalu ya, jadi masih nempel ya di sini ya. Masih nempel. Kemarahan itu, ini juga berkaitan dengan khotbah hari ini. Wah, jangan marah, congkak hati, harus rendah hati dan juga lemah lembut. Kemarahan itu merupakan suatu kepahitan yang bisa menimbulkan penyakit. Ya, bisa menimbulkannya, bahkan bisa menghalangi berkat. Apakah yang harus dilakukan oleh orang Kristen sebagai untuk mengurangi kepahitan atau menghilangkan kepahitan di dalam tubuh kita? Ya, silakan menjawab. Apa yang harus dilakukan? Menghilangkan kepahitan, menjauhkan kemarahan dari tubuh kita. Karena firman Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Saya selalu bicara sama setiap orang. Bu, maaf ya, ini untuk 3 orang ya. Jawabannya bukan kesaksian, Bu. Jawabannya. Jawabannya apa, Bu? jawaban- Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, jangan pernah ingat kesalahan orang. Belajar mengampuni, jangan ingat kesalahan orang, ingat kebaikan orang itu. Itu. Jadi
kita belajar mengampuni, Tuhan Yesus aja mengampuni kita. Jadi kita harus seperti Tuhan Yesus itu mengampuni, jangan ingat kesalahan orang, ingat selalu kebaikan orang itu. Dan doakan orang itu. Udah. Oke, sudah? Ada yang mau ditambahkan? Itu aja. Gimana Bapak Itu Gembala melupakan kesalahan orang lain? Gimana jawabannya? Oke lah. Oke, bisa diterima ya. Jadi yang dimaksudkan adalah berdamai ya, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri terutama. Ya, kalau konsep mengampuni di dalam Tuhan bahwa kita memaafkan dan melupakan ya, bukan sekedar mengampuni kita ngomong, tapi mengampuni konsep itu dalam Kristiani bahwa kita memaafkan dan melupakan. Kita bisa memaafkan tapi kadang-kadang kita tidak melupakan. Jadi itu tidak mengampuni ya. Oke, baiklah. Kalau sesuai dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 24, orang yang marah itu bisa dihukum. Ya, orang kafir itu dibawa ke mahkamah agama dan juga orang yang jahil diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Ya, kalau sekarang menyala kakakku. Baik. Sekarang poinnya gimana Pak? Bisa diterima jawabannya tadi? Bisa, belas kasihan. Oke, mengampuni bolehlah. Kita kasih poin 40 untuk grup Danau Galilea. Oke, belum seperti yang tertulis di dalam. Oh ya, Sungai Yordan. Sungai Yordan, mohon maaf ya, nobody perfect, membela diri. Iya. Oke, baiklah. Jadi yang dimasuk dalam konsep pasal 5 ayat 21 sampai 4 itu bahwa kemarahan itu kita harus berdamai. Seperti dalam khotbah Pak Gembala, damai, 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 peace. Ya, oke, baiklah. Kita sudah masuk di babak pertama untuk yang ini, Sungai Yordan sudah selesai. Total sementara nanti kita bergabung dulu ke Danau Galilea. Sudah siap ibu-ibu? Para sista? Ya, sista udah siap ya? Siap. Ya, jadi untuk hari ini, terutama yang cewek-cewek tadi sesuai dengan hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa lemah lembut. Lemah lembut berarti kita dalam keadaan lemah? Tidak. Lemah lembut adalah karakter Kristus yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita harus tetap jadi orang yang strong. Mewartakan kebaikan dan kabar keselamatan Tuhan. Ya, pertanyaan pertama. Sudah siap? Iya. Pertanyaan pertama. Tuhan Yesus itu melarang orang Kristen untuk bersumpah. Gitu. Ya, jelaskan maksudnya. Kita nggak boleh bersumpah. Apalagi sumpah serapah. Kalau sumpah pemuda boleh, itu adalah ideologi dari Indonesia. Kenapa orang Kristen itu dilarang gak boleh bersumpah? Ya, oke, demi cintaku padamu gitu, bukan, itu boleh aja ya. Tapi jangan sampai kita bersumpah yang gak jelas. Tolong jelaskan seperti Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Kenapa sih orang Kristen tuh nggak boleh bersumpah? Gitu. Boleh pegang mic-nya untuk menjawab. Jawab aja yang ada. Jawab aja sesuai yang ada di pikiran sista-sista ini. Kalau menurut aku sih gak boleh bersumpah karena kan itu membawa-bawa nama Tuhan juga kan. Ibaratnya kita adalah jadi kalau jangan misalkan sebut nama Allahmu. Nah kalau misalkan kita nantinya nggak bersumpah terus nggak melakukan, nggak menepati janji, jadinya malah jadi berbohong, jadi menyangkut ke hal-hal lain gitu. Oke, gimana Pak Gembala? Iya, Alkitab kan melarang kita bersumpah karena Tuhan Yesus juga berkata, katakan iya di atas iya, katakan tidak di atas tidak. Jadi kalau kita ingin, ya bilang aja, makanya orang Kristen itu nggak ada kata sumpah tapi berjanji. Karena itulah kalau ada pejabat dilantik yang agama Kristen, mereka tidak berkata aku bersumpah, tapi aku berjanji. Aku berjanji, oke. Intinya jangan bersumpah palsu. Alamat palsu boleh, sumpah palsu tidak. Iya. Ya, oke, baiklah ya. Boleh bisa diterima jawabannya karena intinya jangan berbohong. Iya, orang Kristen ya. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Oke, poinnya 20. Oke, pertanyaan pertama tadi poin 20 karena intinya memang jangan berbohong ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini,
Karena Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, hadir ke dunia, membawa keselamatan bagi kita semua dan juga menggenapi hukum Taurat, hukum Taurat. Oke, pertanyaan, maka orang Kristen harus benar di hadapan Allah. Dengan apa kita hidup benar di hadapan Allah? Dengan apakah? Tadi kan pertanyaan, dengan apa yang harus kita lakukan jika kita hidup benar di hadapan Allah? Itu sudah nyala, Bu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Jadi Tuhan Yesus berdiam di hati kita, kita menjadi tempat bait Allah. Oke, baiklah, gimana kita dengarkan dulu dari Bapak Gembala? Ya, diterima deh. Bisa diterima, baik. Oke, kita menjadi benar karena kita sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Bukan karena perbuatan kita, itu adalah buah, bukan syarat. Oke, baiklah, bisa diterima poin 30 untuk kelompok Danau Galilea. Iya. Sekarang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus mengajar bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam Matius pasal 6 ayat 34. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Bisa dijelaskan maknanya? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saya kasih clue lagi, mungkin kalau bingung menjawab. Ini juga ada firman Tuhan mengatakan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Iya, cukuplah untuk sehari gitu. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Mungkin kalau dalam arti firman Tuhan kenapa cukup sehari aja, karena kan kita hidup hari ini cuman buat Tuhan. Jadi kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Jadi kesusahan hari ini ya cukup di hari ini aja dipikirkan, nggak usah berikut-berikutnya, karena buat berikutnya kan nanti Tuhan udah atur sendiri gimana, udah Tuhan tentuin gitu dari masa kita kandungan sampai berikutnya gitu sih. Jadi untuk sehari aja gitu. Jangan khawatir gitu. Serahkan kepada Tuhan, jangan khawatir. Oke, kita dengarkan jawaban yang lebih lebih fix lagi dari Bapak Gembala. Jadi itu dikaitkan dengan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 tadi. Kenapa kesusahan sehari cukup untuk sehari? Karena berkat Tuhan juga baru setiap pagi. Iya. Jadi itu sejajar. Jadi masalah sehari itu diatasi oleh berkat setiap pagi tadi. Kalau kita membawa masalah kemarin atau besok ke hari ini, itu nggak berkat satu hari tadi nggak cukup. Itulah sebabnya kalau kita melakukan demikian kita pasti gagal. Tapi ketika kita kesusahan sehari cukup untuk sehari, maka berkat yang baru setiap pagi juga cukup membuat kita berkemenangan setiap hari. Oke, baiklah ya. Sudah dijelaskan bahwa kesusahan hari cukup sehari karena firman Tuhan, berkat Tuhan baru setiap pagi, yang kita selalu ucapkan dengan syukur terima kasih Tuhan. Hari ini kita dipenuhi dengan berkat melimpah. Oke, jadi mengatasi masalah hari itu cukup hari itu. Saya jadi teringat ada satu institusi jargon mengatasi masalah tanpa masalah. Wah, rupanya sering ke tempat yang itu. Wah, dia pakai firman Tuhan ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ada yang tahu? Dia terjebak. Oke, baiklah. Kita total skor sementara di babak pertama tadi 5. Bisa diterima tadi Pak? Jawabannya bisa diterima. Oke, 50. Kita dengarkan total skor sementara untuk babak pertama. Sedang dihitung, silakan menanti berharap. Waduh, 3M nyampe nggak di tangan saya? Untuk senior dan senilai 65 poin. Oke. Untuk Danau Galilea senilai 100 poin. Oke, tepuk tangan. Oke, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa ya. Bukan siapa yang jago tapi siapa yang rajin mendengar khotbah dan juga membaca Alkitab. Ya, karena kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Oke, baiklah, kita masuk dalam babak kedua, menjawab dengan cepat. Siapakah yang akan menjawab nanti silakan tentukan. Sudah Ibu Hana atau Bapak Yunan Saragi. Oke, baiklah. Kita masuk di dalam babak kedua. Ya, sudah siap menjawab dengan cepat ya. Pertanyaan pertama. Surat kepada jemaat di kota Efesus ditulis oleh siapa?
oleh Rasul Paulus. Siapakah nama tokoh yang terkenal memiliki kekuatan luar biasa karena rambutnya yang panjang? Simpson. Pohon apa yang dikutuk oleh Tuhan Yesus? Pohon ara. Benda apa yang digunakan Daud untuk mengalahkan Goliat? Ali-ali. Ketapel ali-ali. Oke, saya benarkan dan batu ya, ada dua ya. Kalau katapel doang nggak ada batunya nggak bisa kena, nggak bisa nyalain Goliat. Ketopongnya nggak kena. Kita ice breaking. Oke, yang pertanyaan kelima. Berapa jumlah gadis dalam Bapak gadis? Pertanyaan kelima. Fokus. Berapa jumlah gadis dalam perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13? 5. Berapa jumlah gadisnya? 10. Jumlah gadisnya 10 ya. orang. Oke, baiklah. 5 bijaksana, 5 bodoh. Totalnya ada 10. Oke, baiklah. Bisa menjawab semua pertanyaan dari 5 pertanyaan kali 20. Bernilai 100. Oke, teman-teman, ternyata kamu bisa. Dan tadi ada intermezzo ya. Kalau cuman pengumpan nggak ada batu gimana mau ngalahin Goliat ya. Oke, baik. Kita masuk ke kelompok Danau Galilea. Ibu-ibu semangat, pasti bisa. Kamu pasti bisa. Yes. Oke. Pertanyaan pertama. Siapakah penulis kitab Kidung Agung? Pas? Oke. Dalam kitab Ayub, siapakah yang dimaksud Allah sebagai orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah? Tokoh utama dalam kitab Ayub. Di manakah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira? Di kota apa? Kapernaum. Perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 21. Berapa jumlah talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing hambanya? Ada 1, 5 sama 1, 3, 5. Jadi masing-masing ke 5. 5, 3, 1. Kurang tepat. Satu lagi yang di tengah. 5, 2, 1. 5, 2, 1. Iya. Apa makanan yang jatuh dari langit untuk memberi makan bangsa Israel di padang gurun? Roti mana? Siapakah penulis kitab Kidung Agung? Seorang penyair, seorang raja yang bijaksana? Daud. Salah, masih salah? Yang mendirikan bait Allah? Samuel. Masih salah. Oke, masih salah Bu. 4 pertanyaan yang bisa dijawab. Penulis kitab Agung adalah Salomo ya, yang mendirikan bait Allah, tetapi atas inisiasi dari Raja Daud. Oke, baiklah, 4 pertanyaan yang bisa dijawab kali 20 bernilai 80 untuk babak kedua. Kita dengarkan total skor dulu. Masih menghitung pakai kalkulator. Ya, maklum sudah lama nggak sekolah. Ya, sudah lama nggak sekolah ya. Ya. Sungai Yordan? Sungai Yordan total pertama dan kedua itu senilai 165. Wow, tepuk tangan. Kelompok Danau Galilea. Danau Galilea untuk pertama dan kedua totalnya 180. Wow, berimbang. Babak ketiga waktunya untuk merebut nilai ya. Ya, siap. Siap, kita masuk dalam babak rebutan, harus menyimak dengan baik. Harus yakin sama pertanyaan baru menjawab, kasih jawaban. Kalau belum yakin nanti dicuri oleh tim lawan minus 25. Pertanyaan pertama nanti lihat di televisi. Kita juga bermain gambar ya. Lihat televisi, oke. Jawablah istilah titik-titik yang kosong itu. Ya. Isi yang kosong itu titik-titik. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu titik-titik dan oke, kalau bisa langsung jawab, silakan. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Iya, betul sekali, poin 25. Tahu dari nas Alkitabnya dari mana?
Oke, tapi jawabannya udah benar dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Oke, siap. Oke, kalian pasti bersemangat. Kita lihat untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua boleh lihat lagi ke layar televisi. Oke, pertanyaan kedua. Oke, silakan siapa lagi? Oh, Ibu Hana lagi. Wah, tahu banget TOP nih. Jadi iman timbul dari pendengaran dan jadi iman timbul dari pendengaran dan penglihatan akan firman Kristus. Gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan penglihatan akan firman Kristus. Ayo cepat dibenarin, saya kasih waktu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan ini Rema 10 ayat 17. Ini sudah sering Jadi disebut. iman timbul dari pendengaran dan firman Dan tiga, dan pengharapan akan firman Kristus. 2, 1. Kata keduanya masih salah. Kata kedua masih salah. Saya mau kasih sini tapi masih gak tega nih Pak. Gimana? Bisa menjawab? Rebut nilai 25. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pengharapan akan firman Kristus. Ternyata salah juga. Ternyata salah juga. Jadi tidak ada poin yang direbut. Coba kita bacakan sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kata yang sama ya. Kata yang sama. Oke. Jadi untuk nilai... Oke, pertanyaan yang kedua masih sama ya, tidak ada yang dikurangi karena dua-duanya salah menjawab. Pada itu Pak Gembala sudah beberapa kali menyebut di mimbar untuk ayat Alkitab yang ini. Oke, pertanyaan ketiga. Ini lihat saya aja, nggak usah lihat ini. Pertanyaan ketiga lihat saya aja, pendengarannya yang dipakai. Iya. Nah. Udah tahu ya kisah seorang anak yang meminta harta warisan pada ayahnya? Masih ingat ya? Oke. Kisah yang menceritakan seorang anak yang meminta harta warisan pada ayahnya merupakan khotbah Tuhan Yesus tentang apa? Tentang anak yang hilang. Lebih lengkap lagi? Kembalinya anak yang hilang. Kembali Kata depannya? kembalinya Anak yang hilang. anak yang hilang Dan benar menduduki kerajaan ayahnya, bapaknya. Yunani yang jawab. kembalinya anak yang hilang. Jadi khotbah Tuhan Yesus ini menyatakan tentang kembalinya anak raja yang hilang dan bapaknya memakaikan jubah kebesaran kepada anaknya. Sebetulnya ini kurang tepat ya. Ini sebetulnya kiasan. Yesus itu suka menggunakan ilustrasi. Ya, ilustrasi namanya perumpamaan. Iya. Tapi sudah selesai. Iya, ya. Tuhan Yesus itu senang sekali memberikan ilustrasi buat kita sehingga kita gampang mengerti maksud yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi itu Tuhan Yesus berkhotbah kalau ada anaknya, nah gini ya seperti itu. Seperti yang Tuhan Yesus umpamakan. Bukan begitu Pak Gembala? Betul sekali buat saya. Oke, pertanyaan keempat ini baru banget hari Minggu ya. Jadi fresh from the oven. Yohanes pada suratnya yang kedua menyebut dirinya sebagai seorang apa? Kalau tahu silakan baca. Baru hari Minggu kemarin sesi pertama jam 10.30. Ini khotbah Pak Gembala hari Minggu kemarin ya. Yohanes pada suratnya yang kedua menyebut dirinya sebagai seorang apa? Yang paling dikasihi. Menyebut Yesus. dirinya bukan dalam surat Yohanes yang kedua khotbah. 2 Yohanes pasal 1 di awal banget dia menyebut dirinya sebagai seorang apa? Pejabat gereja. Seorang imam. Seorang pejabat gereja. Ada beberapa istilah yang digunakan. Silakan pencet bel kalau misal tahu, kalau tidak yakin Imam. nilainya dikurangi. Imam. Masalah jawabannya? Ini bisa menjawab? Tidak tahu juga?
Pas. Jadi seorang penatua ya. Jadi dalam ada diaken, ada penatua ya di dalam susunan organisasi sebagai seorang pelayan gereja. Dan yang paling tertinggi pastinya seorang gembala. Oke, baiklah. Pertanyaan yang keempat sudah selesai, tapi saya ada satu permainan untuk pertanyaan terakhir untuk kedua tim. Tapi sebelumnya saya mau ice breaking dulu kepada penonton. Penonton ada 3.000 orang ya yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya. 3.000 orang di dalam, kalau juga benar ada tersedia Milo dingin, cappuccino dan juga teh tarik dingin yang disponsori oleh keluarga Onggo. Oke, baiklah. Pertanyaan untuk penonton, kita ice breaking dulu satu kali intermezzo. Iya. Kitab 1 dan 2 Timotius ditulis oleh siapa? Kitab 1 dan 2 Timotius. Ditulis oleh Paulus, betul sekali. Itu jebakan ya. Jadi kadang-kadang orang bilang ditulis oleh Timotius, bukan ditulis oleh surat yang ditulis kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, Silvanus dan juga Titus. Oke, baiklah. Sekarang pertanyaan terakhir, kita sedikit bermain untuk kelompok masing-masing. Ini pertanyaan yang sama. Saya akan bagikan ini masing-masing ya. Sebentar saya hitung baru dibuka. Silakan dibuka. Hari ini kita sedikit bermain Journey to the Bible ya. Silakan kalau sudah tahu susunlah urutan kata-kata ini membentuk suatu nats Alkitab. Jika sudah tahu langsung menjawab. Pencet bel langsung menjawab. Jika sudah tahu urutannya silakan ya. Susunlah kata-kata berikut ini membentuk suatu nats Alkitab. Sebutkan juga, sudah saya kasih nats Alkitabnya. Ya. Jika sudah tahu, ayo cepat. Amsal 3, Ayo Kak. Janganlah Amsal 3 ayat 5. Ini duluan. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, betul sekali. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Udah tahu ya maksudnya ya? Oke, berarti terima kasih. Kita hitung total skor untuk hari ini. Siapakah yang akan menjadi pemenang mendapatkan? Ini udah benar. 25. Dapat nilai 25. Jika benar. Yang tadi nanti ambil minuman di belakang ya penonton. Sungai Yordan tuh 1, 2 dan 1, 2. Pertanyaan ketiga kurang tepat. Perumpamaan. Jadi cuma 2 yang dijawab. 50. Untuk babak ketiga Sungai Yordan bernilai 50. Untuk Danau Galilea untuk 1 ya yang bisa menjawab. Ya, yang tadi penatua salah, tidak ada nilai. Perumpamaan juga tidak menjawab dengan baik. Oke, jadi cuma 1 yang bisa dijawab. Tambah yang terakhir. 50. Enggak, pertanyaan keempat tidak dijawab, Bu. Penatua tadi salah. Imam, jadi cuma 1. Ini doang yang berhasil dijawab. Tadi Ibu menjawab imam, sebetulnya penatua. Ya. Berapa total skor yang hari ini? Total skor 1, 2, dan 3 untuk Danau Galilea sebesar 205. Wow, 205. Untuk Sungai Yordan untuk 1, 2, dan 3 totalnya 215. Wow, masih menang Sungai Yordan. Mari silakan hadiahnya cash and carry. Silakan dibawa pulang. Cash and carry silakan dibawa pulang. Oke, terima kasih untuk semua tim yang sudah berpartisipasi. Kita ketemu minggu depan di episode ke-9. Tanggal 6 Maret, Bapak Ibu mari berpartisipasi, belajar lagi, baca lagi dan melihat khotbah Pak Gembala. Silakan nonton YouTube. Di channel YouTube kita adalah @Gereja Hermon, semuanya huruf besar. Mari Tuhan Yesus memberkati. Kita berfoto dulu ke depan. Mari Bapak Ibu berbaris Kakak Ana.
Baris, nggak apa-apa yang kalah juga Bu. Ayo baris semuanya. Ayo, buat semua semuanya main hari ini. Kursinya biar aja dulu. Ya Bu, ibu lihat semua satu baris. Ya, satu. Smile. Jangan bergerak dulu, jangan bergerak. Jangan bergerak. Ya, 1,